Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Christophorus B. Laurentius Lama Esfil. Saya adalah guru pada SMK Negeri 1 Adonara yang sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 gelombang 2 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, program studi Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, dengan nomor peserta 503108 96181001. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Adonara dengan materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Berikut ini video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Siap, bisa. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Kabar SMK? SMK bisa. SMK hebat. Yes. Tenang dulu. Terima kasih. Kalian untuk membuka pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa. Siapa yang mau berdoa? Kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Bijaksana, Engkau telah menciptakan dan menata alam ini dengan kebijaksanaan yang tak terhingga. Engkau pun telah mengajarkan kebijaksanaan sejati kepada kami yang seringkali tidak kami pahami, karena jalan-Mu jauh berbeda dengan jalan kami, dan pikiran kami jauh berbeda dari pikiran-Mu. Berilah kami bagian dari kebijaksanaan-Mu, supaya seperti Salomo, kami lebih mencintai kebijaksanaan daripada harta dan kuasa yang akan binasa. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebijaksanaan yang sejati, supaya kami belajar mencari Engkau di dalam segala sesuatu dan memahami peristiwa-peristiwa hidup ini sesuai dengan tata kebijaksanaan-Mu. Berilah kami kebijaksanaan sejati, agar dengan pikiran yang jernih, kami dapat memilih yang terbaik dan melangkah di jalan yang lurus, mengikuti jejak Yesus, Guru kebijaksanaan sejati. Dialah Tuhan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih kepada anak Cici yang sudah memimpin kita dalam doa pembuka. Semua hadir atau ada yang tidak hadir? Pak Guru telah kirim absen di grup WA, ya? Sekarang buka link itu dan isi daftar hadirnya. Oh ya, sudah. Sebanyak 28, ya? Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Masih. Materi tentang apa? Suami. Pernah kalian temukan berita hoax di HP-mu? Pernah. Bagaimana reaksimu sebelum mengetahui bahwa itu berita hoax? Silakan, pulang. Reaksi awal saya adalah kaget karena awalnya saya pikir berita itu benar, tetapi ternyata saya telusuri lebih jauh, ternyata itu berita hoax. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Tujuan dari materi ini supaya kita mampu memahami ajaran Katolik tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa, dan mampu bersyukur kepada Allah atas kemampuan bersikap kritis terhadap perkembangan media massa. Untuk proses pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Langkah-langkah dalam model pembelajaran
langkah berikutnya Anda diminta untuk menemukan atau mengidentifikasi masalah atau kenyataan hidup yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, itu Anda diminta untuk menganalisa masalah yang Anda temukan itu, kemudian mencari jalan keluar, tetap menghubungkan dengan ajaran kitab suci dan juga ajaran gereja. Yang berikut presentasi hasil diskusi kalian, dan yang terakhir melakukan evaluasi, itu berupa refleksi dan juga aksi. Kita masuk pada langkah yang pertama, mendalami pengalaman hidup sehari-hari berkaitan dengan penyebaran berita hoax dalam kehidupan masyarakat. Karena itu Pak Guru minta kalian untuk menyimak satu video singkat ini tentang remaja rentan menjadi penyebar berita hoax. Ngapain di kantor orang lain? Mau nyuri mungkin. Rekam-rekam, nanti kita viralkan di YouTube. Bener, buat barang bukti bahwa ada Madi di parkir. Udah saya rekam. Ayo. Taruh di sini aja. Ayo kita segera upload videonya. Ya bener, biar teman-temannya pada tahu, biar kapok. Betul. Videonya udah viral ini, teman-temannya pasti tahu ini. Sain, biar kapok. Betul dan Syukurin, biar gak ada maling lagi di parkiran. ya udah kita balik. Sudah Ya berapa udah. viral ini? Siap, kita balik. Sini. Biar pada kapok. Besok pada rame di kampus ini. Ya. Aduh gak sih? Iya, kanca kelasnya dia gak sih? Iki lho areke. Ayu dulu bakat maling. Lah ya gak nyongko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, saya memanggil Anda ke sini untuk mengklarifikasi video ini. Apa betul Anda melakukan ini? Astagfirullah Bu, pantesan dari tadi teman-teman saya sikapnya aneh ke saya, jadi ini sebabnya. Terus yang betul bagaimana? Di video ini Anda yang mengambil tas. Bukan begitu maksud saya Bu, jadi tadi saya di parkiran lihat ada tas di sepeda motor, jadi saya inisiatif buat naruh di pos satpam. Kalau Ibu nggak percaya bisa cek kok Bu di pos satpam. Baik, untuk mengklarifikasi masalah ini saya panggil teman Anda yang memviralkan video dan yang membicarakannya di kelas tadi. Iya Bu. Halo, Assalamualaikum. Agung ya? Ya, ini Memode. Agung tolong ke kantornya Memode sekarang ya. Sekalian diinformasikan ke Safila juga sekarang ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Apa betul Anda yang merekam dan viralkan video ini? Ya Bu, betul. Kemarin saya yang merekam dan memviralkan. Lain kali cross check dulu kebenarannya video ini, baru diviralkan. Ya Bu. Ya, Anda juga begitu. Lain kali jangan dibicarakan di kelas belum meng-cross check kebenaran berita itu. Iya Bu, saya minta maaf. Oke, sudah selesai video singkatnya. Anda sudah dibagi dalam kelompok, maka sekarang Pak Guru akan bagian kalian LKPD untuk kita diskusikan isi pesan dari video yang kita nonton tadi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok
terakhir. Dalam LKPD itu sudah disiapkan pertanyaan diskusinya, sehingga sekarang anak-anak sekalian dalam kelompok bisa mendiskusikannya. Silakan. Setelah Anda didiskusikan bersama teman-temanmu, maka sekarang kita mulai dengan presentasi. Mulai dari kelompok 1. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kalian, mengapa kaum remaja mudah untuk dipengaruhi dan menjadi penyebar berita hoax? Rasa ingin tahu di mana remaja seringkali sangat ingin tahu dan ingin mencari tahu tentang dunia. Mereka mungkin mencoba mencari informasi di berbagai sumber, termasuk media sosial dan internet. Karena keingintahuan mereka yang tinggi, mereka mungkin cenderung lebih terbuka dan terhadap informasi yang terdengar menarik, bahkan jika itu adalah hoax. Sekian presentasi dari kami. Luar biasa, berikan aplaus. Kelompok 2. Apa dampak berita hoax dalam kehidupan sosial? Hoax dapat menghasilkan pemahaman yang salah tentang berbagai masalah sosial dan politik. Ketika orang terpapar pada informasi palsu, mereka mungkin membuat keputusan dan mendapatkan apa yang didasarkan pada data yang tidak benar, yang dapat berdampak buruk pada kebijaksanaan politik, pilihan umum dan kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami Luar biasa, mari kita berikan aplaus. Sekarang kelompok 3. Silakan. Carilah contoh berita hoax yang beredar dalam masyarakat kita akhir-akhir. Berita palsu yang mengklaim ada obat ajaib, entah dalam bentuk serbuk, tablet maupun sirup, yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit tanpa bukti ilmiah yang kuat. Berita palsu yang menggunakan foto atau video yang diedit atau diambil dari konteksnya untuk mengecoh orang. Contoh konkret atau contoh yang lebih sederhananya adalah video penampakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatian. Luar biasa mempresentasikan hasil diskusinya. Mari kita berikan aplaus. Kelompok 4. Ya, silakan. Upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk menangkal hoax? Yang pertama, mencari sumber informasi yang benar dan terpercaya. Yang kedua, sebelum menyebarkan informasi, periksa kebenarannya dengan mencari sumber-sumber lain yang mengkonfirmasi atau membantah informasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan. Mari kita berikan aplaus. Oke, sekarang kelompok yang terakhir. Bagaimana pengalaman kalian tentang hoax, entah sebagai penerima atau penyebar hoax? Yang pertama, orang yang menjadi korban hoax mungkin merasa kecewa dan tertipu ketika mereka menyadari bahwa informasi yang mereka terima adalah palsu. Hal ini dapat merugikan mereka secara emosional dan mengganggu kepercayaan mereka terhadap sumber informasi. Yang kedua, orang yang dengan sengaja menyebar hoax seringkali memiliki nilai buruk seperti menciptakan kebingungan, menipu, atau mencari keuntungan pribadi. Terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama dengan teman-temannya. Sungguh sangat luar biasa. Mari kita berikan aplaus. Itu diskusi bagian yang pertama. Kita menganalisa masalah yang ada dalam kehidupan kita setiap hari melalui video tadi. Lalu berikan apresiasi yang sungguh sangat luar biasa untuk setiap kelompok yang sudah menganalisa, mencari jalan keluar, dan mempresentasikan. Karena itu Pak Guru memberikan beberapa penegasan. Media massa pada zaman sekarang ini mudah sekali kita memperolehnya, mudah pula kita menyebarkan. Karena itu dalam diri anak-anak sekalian mesti ada sikap selektif, bijaksana, dan tanggung jawab, sehingga kita bisa mengetahui secara benar kebenaran dari berita itu sebelum kita menyebarkan kepada orang lain. Kita masuk pada langkah yang berikut, mendalami teks kitab suci dan ajaran gereja. Masih dalam kelompok, kita akan mendalami Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan 28.
Kemudian ajaran gereja yang termuat dalam Konsili Vatikan kedua, dokumen Inter Verificat, artikel 9 dan 10. Pak Guru minta salah seorang membacakan teks kitab suci. Siapa yang baca? Oke, silakan anak Pilar. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut karangan Santo Markus. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih untuk anak Pilar. Sekarang kita akan mendalami dokumen gereja Konsili Vatikan kedua, Inter Verificat. Pak Guru minta salah seorang membaca artikel 9. Ya, silakan. Kewajiban-kewajiban para pemakai media komunikasi sosial. Kewajiban-kewajiban khusus mengikat semua penerima, yakni para pembaca, pemirsa dan pendengar, yang atas pilihan pribadi dan bebas menampung informasi-informasi yang disiarkan oleh media itu. Sebab cara memilih yang tepat meminta supaya mereka mendukung sepenuhnya segala sesuatu yang menampilkan nilai keutamaan, ilmu pengetahuan, dan pengetahuan. Sebaliknya, dakwalah mereka menghindari apa saja yang bagi diri mereka sendiri menyebabkan atau memungkinkan kerugian rohani, atau yang dapat membahayakan sesama karena contoh yang buruk, atau menghalang-halangi kesebarnya informasi yang baik dan mendukung tersiarnya informasi yang buruk. Hal itu kebanyakan terjadi dengan membayar iuran kepada para penyelenggara yang memanfaatkan media itu karena alasan-alasan ekonomi semata-mata. Maka supaya para penerima itu mematuhi hukum moral, hendaknya mereka jangan melalaikan kewajiban untuk pada waktunya mencari informasi tentang penilaian-penilaian yang mengenai semua itu diberikan instansi-instansi yang berwenang, dan untuk mengikutinya sebagai pedoman menurut suara hati yang cermat, untuk lebih mudah melawan dampak-dampak yang merugikan dan mengikuti sepenuhnya pengaruh-pengaruh yang baik. Hendaknya mereka berusaha mengarahkan dan membina suara hati mereka dengan upaya-upaya yang cocok. Oke, terima kasih kepada anak Bubar Katon yang sudah membacakan dokumen gereja Inter Verificat. Nah, berikutnya artikel 10. Ya, silakan anak Dian. Kewajiban-kewajiban kaum muda dan para orang tua. Hendaknya para penerima, terutama di kalangan kaum muda, berusaha supaya dalam memakai upaya-upaya komunikasi sosial, mereka belajar mengendalikan diri dan menjaga ketertiban. Kecuali itu, hendaklah mereka berusaha memahami secara lebih mendalam apa yang mereka lihat, dengar, dan baca. Hendaklah itu mereka percakapkan dengan para pendidik dan para ahli, dan dengan demikian mereka belajar memberi penilaian yang sasar. Sedangkan para orang tua hendaknya menyadari sebagai kewajiban mereka menjaga dengan sungguh-sungguh supaya tayangan-tayangan terbitan, tercetak, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan iman tentang tata ususila, dan jangan sampai memasuki ambang pintu rumah tangga, dan jangan sampai anak-anak menjumpainya di luar lingkup keluarga. Terima kasih untuk anak Dian yang sudah membacakan dokumen gereja.
Bagian kedua, interlektika artikel 10. Setelah anak-anak mendengar teks kitab suci dan juga ajaran gereja tadi, maka lihat di dalam RKPD diskusi 2 sudah disiapkan pertanyaan diskusi. Masing-masing kelompok bisa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan dalam LKPD. Silakan. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 5, persilakan. Mengapa Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya memetik bulir gandum di hari Sabat? Karena Yesus ingin menekankan, mengutamakan kasih atas hukum Sabat. Yesus mengajarkan bahwa hari Sabat ada untuk manusia, bukan sebaliknya, sehingga dalam situasi di mana murid-muridnya lapar, kasih dan kebutuhan manusia lebih penting daripada kemampuan hukum Sabat. Sungguh sangat baik. Mari kita berikan aplaus. Sekarang kelompok 4. Apa maksud hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat? Pernyataan ini mencerminkan pandangan Yesus tentang pentingnya belas kasih dan pemahaman dalam memahami dan menjalankan hukum-hukum agama. Yesus mengajarkan bahwa hukum-hukum agama seharusnya menghormati masyarakat dan kepentingan manusia dan bukan hanya menjadi peraturan yang membawa beban bagi manusia. Sungguh sangat luar biasa. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Kelompok 3. Apa saja kewajiban-kewajiban para pemakai media komunikasi sosial? Menghormati hak cipta. Para pemakai media sosial harus menghormati hak cipta dan tidak mengunggah, membagikan, atau menggunakan konten yang melanggar hak cipta tanpa izin dari pemilik. Pemakai media sosial memiliki tanggung jawab untuk memeriksa informasi sebelum membagikan. Sekian dari kelompok kami. Sungguh sangat luar biasa. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan. Apa kewajiban kaum muda dalam menyikapi dan menggunakan berbagai kemajuan media sosial maupun media elektronik? Mereka perlu menghindari konten yang bersikap negatif, berbahaya atau berlebihan, serta berusaha untuk fokus pada konten yang bermanfaat dan mendukung perkembangan pribadi. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan melakukan hasil diskusi kami. Orang tua harus memberikan pendidikan dan pembinaan kepada anak-anak mereka tentang penggunaan media sosial dan media elektronik. Mereka harus menjelaskan potensi, manfaat, dan risiko yang terkait dengan teknologi tersebut. Orang tua perlu memantau dan mengawasi anak-anak dalam menggunakan media sosial dan media elektronik dengan maksud membatasi waktu layar dan memastikan anak-anak tidak terjerumus ke dalam konten yang tidak sesuai. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk anak-anak sekalian. Pak Guru melihat bahwa ada peningkatan. Hari ini luar biasa. Anda sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Karena itu Pak Guru memberikan beberapa masukan, peneguhan untuk ajaran kitab suci dan juga ajaran gereja ini. Dalam kitab suci tadi, Yesus bersama dengan murid-muridnya itu mereka memetik gandum pada hari Sabat. Kemudian orang-orang Farisi menentang mereka. Tetapi Yesus dengan bijaksana menentang pikiran hati dari kaum Farisi bahwa hari Sabat bukan segala-galanya, tetapi yang Yesus dan murid-muridnya tunjukkan itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dokumen gereja Interlektika itu berbicara tentang media massa. Orang tua harus memberikan pendidikan kepada anak-anaknya mengenai media massa. Karena itu anak-anakku sekalian, Pak Guru minta dalam diri kalian itu mesti ada sikap selektif, sikap bijaksana, sehingga mampu membedakan mana berita hoax, mana yang berita benar, ya. Sehingga kita semakin dewasa dalam menggunakan media sosial. Selain itu, dengan kemampuan yang Anda miliki, Anda mesti bersyukur kepada Allah atas kemampuan itu menggunakan media secara bertanggung jawab.
Sepakat dengan hal ini? Langkah selanjutnya refleksi dan juga aksi. Untuk refleksinya kita akan mendengar satu renungan singkat tentang janganlah curhat pada HP, tetapi curhatlah pada Tuhan. Salah seorang dari kalian bisa membaca renungan ini. Ya, anak Tio, silakan membaca dengan suara yang lantang pelan. Silakan. Curhatlah pada Tuhan, jangan di media sosial. Saat ini ada banyak anak muda galau yang berlomba-lomba mengumbar persoalan hidupnya di media sosial. Mereka seperti haus perhatian dari orang lain, padahal mereka tidak saling kenal. Jika tak seorang pun memperdulikan status yang dibagikan di media sosial, kadang mereka akan semakin frustasi. Apakah kamu juga sering curhat di media sosial? Tidak ada gunanya curhat di media sosial. Tidak akan ada orang yang benar-benar peduli kepada kita, bahkan untuk sekedar mendoakan. Curhatlah kepada keluarga, sahabat, atau kakak rohani kita, sebab mereka yang akan selalu mendukung kita dalam doa. Mereka juga yang akan membantu kehidupan kita, sehingga saat kita galau, mereka yang akan menghibur. Jangan pula bertengkar dengan teman di media sosial, komentar orang-orang yang tidak mengenal dan yang tidak mengetahui persoalan hanya untuk memperkeruh keadaan. Jika ada masalah, lebih baik segera diselesaikan dengan tatap muka. Kasihanilah temanmu, sebab dalam kasih tidak ada permusuhan. Jika kita mempunyai beban yang tidak ingin seorang pun tahu, katakanlah hanya kepada Tuhan melalui doa saja. Tuhan tidak ada di media sosial. Tuhan hanya dapat kita temui ketika kita menyerukan namanya dalam doa. Janganlah mempermalukan diri dengan curhat di media sosial. Terima kasih. Anak-anak sekalian, setelah Anda merefleksikan, langkah berikutnya itu adalah Anda diminta untuk membuat aksi nyata. Kalian mendesain sebuah poster yang menarik dengan tema Stop Berita Hoax. Bisa toh? Bisa. Ya, apalagi kalian punya kelas ini, kelas multimedia. Semenarik mungkin buat Pak Guru berikan kesempatan 4 hari. Nanti Pak Guru akan mengirim atau memuat di media sosial. Oke? Ya. Bisa. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Pak Guru minta kesediaan salah seorang dari kalian untuk bisa menyimpulkan materi yang barusan kita pelajari. Patricia, silakan. Setelah mempelajari materi tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa, maka saya dapat menyimpulkan bahwa sikap kritis dan tanggung jawab terhadap pengaruh media massa menjadi penting untuk menghindari manipulasi dan penyebaran informasi tidak benar. Hal ini melibatkan kemampuan untuk menganalisis konten media, memeriksa sumbernya, dan menghindari penyebaran informasi palsu. Dan bertanggung jawab berarti memahami dampak dari tindakan kita terhadap media massa dan bagaimana itu dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Dengan bersikap kritis dan bertanggung jawab, kita dapat menjadi konsumen media yang lebih cerdas pada informasi yang akurat dan bermutu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Patricia. Sungguh sangat luar biasa memberikan kesimpulan. Baik anak-anak sekalian, jangan lupa mengisi komentar di Google Site untuk perbaikan kegiatan pembelajaran kita hari ini di pertemuan berikutnya. Ya? Ya, Pak. Jangan lupa sebentar setelah selesai kumpulkan LKPD yang telah Anda kerjakan tadi ke Pak Guru. Baik anak-anak sekalian, kita mengakhiri pertemuan kita ini. Minggu depan kita akan belajar materi tentang bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Karena itu Pak Guru minta kita menutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur dan orang-orang yang mengenal namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua
duduk. Dengan berakhirnya doa penutup tadi, maka berakhirlah seluruh pelajaran kita pada hari ini. Pak Guru menyampaikan banyak terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan di minggu depan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Pak.